Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan tugas dari MK Bahasa Indonesia. Izin memperkenalkan diri, saya Bella Robiatul Aulawiyah sebagai sekretaris dan kelompok kami diketuai oleh Muhammad Zaki Fauzan. Kemudian di sini ada Kak Nasya Fatia Salsabila sebagai pembicara satu, kemudian ada Kak Aisyah sebagai pembicara kedua, kemudian ada Kak Nisrina sebagai bendahara dan ada Kak Ayu Natasa Istiqomah dan Faras Yasmin sebagai dokumentasi. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Kanasya Fatia Salsabila. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Bella. Baik, selanjutnya di sini hasil laporan dari tugas kami, yang di mana kami melakukan sosialisasi yang bertepatan di SMPN 101 Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2024, yang di mana sosialisasi ini diikuti oleh anak SMPN Negeri 101 Jakarta, tepatnya anak ekskul pramuka, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Di acara tersebut, kami eh, melakukan sebuah pembelajaran atau pengenalan mengenai kekerasan, perundungan, dan pelecehan. Dalam materi tersebut, kami menjelaskan mengenai jenis-jenis kekerasan, dampak kekerasan. Contohnya, jenis-jenis kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis. Dan untuk dampaknya, yaitu ada dampak dari fisik, psikologis, dan dampak sosial. Untuk Kak Nisrina, saya minta tolong untuk slide selanjutnya. Kak, maaf, tolong. Oke, di materi tersebut juga kami memiliki tujuan untuk menyampaikan materi tersebut. Tujuan kami yaitu menyadarkan pihak sekolah akan dampaknya buruk bullying, terus juga membantu pihak sekolah demi mencegah dan mengurangi kekerasan, pelecehan, dan lain-lain. Nah, di materi tersebut juga kami menjelaskan mengenai manfaat. Apa sih manfaat dari kegiatan yang kami lakukan, yaitu sosialisasi mengenai kekerasan, pelecehan, dan perundungan. Nah, manfaat tersebut yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang dampak buruk dari kekerasan, perundungan, dan pergaulan bebas, membantu peserta didik memahami bahwa perundungan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, saya persilakan untuk Kak Bella. Baik, terima kasih Kanasya sebelumnya. Saya izin melanjutkan. Nah, Alhamdulillah dari kegiatan kita juga sasarannya ini adalah siswa di SMPN 101 Jakarta yang mana diikuti oleh anggota kepramukaan. Karena kegiatan kita dilakukan di hari Sabtu yang kebetulan di sana ada ekskul pramuka dan alhamdulillah diikuti oleh kelas 7, 8, 9 dari anggota kepramukaan seperti itu. Next, Kanisrina. Untuk tahapan persiapannya, alhamdulillah kami sudah mempersiapkan secara matang. Dari segi kepanitiaan juga kami bentuk dengan sesuai. Kami ada ketua, kemudian sekretaris, bendahara, kemudian ada juga pembicara untuk menyampaikan materi yang memang uh, materi tersebut memberikan pengenalan kepada anak-anak mengenai lingkungannya agar anak-anak terhindar dari kekerasan, perundungan, dan pelecehan tersebut. Kemudian, dalam tahap pelaksanaan, kami menentukan objek yang pastinya adalah siswa sendiri, kemudian ada penyusunan materi, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Kak Nasa, materinya mengenai tujuan dan manfaat, bahkan dampak daripada pelecehan, kekerasan, dan perundungan tersebut.
Kemudian ada pelaksanaan sosialisasi kepada siswa SMPN 101 Jakarta. Ya, dan kegiatan tersebut alhamdulillah berlangsung secara baik karena di sana kami juga adakan sesi tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami dari isi materi tersebut. Ada 3 anak yang alhamdulillah dapat menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh kami, oleh panitia. Kemudian kami memberikan hadiah atau apresiasi kepada mereka sebagai tanda bahwasannya mereka sudah dapat memahami dan sudah mau mengolah emosinya, kemudian mau mengutarakan apa yang ada dalam benaknya seperti itu ya. Kemudian ada tahap evaluasi juga. Kami melaksanakan tahap evaluasi yang pertama adalah menentukan topik evaluasi, yang mana topik evaluasinya adalah mengenai lingkungan siswa SMPN 101 Jakarta. Seperti itu. Kemudian merancang kegiatan evaluasi. Kita rancang kegiatan evaluasi mengenai kepanitiaan dan dari segi pelaksanaan juga. Kemudian dari segi uh, pengaplikasian di masyarakat atau di siswa 101 di siswa SMPN 101 Jakarta. Seperti itu. Kemudian kita menetapkan cara atau metode evaluasi. Kita juga menetapkan cara atau metode evaluasi di dalam kelompok kita dengan berdiskusi. Setelah melaksanakan kegiatan, kami kelompok 6 melaksanakan diskusi. Pertama dilaksanakan uh, di kantin Pondok Delima, kemudian di pertemuan selanjutnya kami melaksanakan di tempat makan Migacuan. Gitu, seperti itu. Kemudian mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi. Ya, kami juga mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi tersebut. Bahwasannya dari hasil evaluasi kegiatan tersebut, apakah dampak-dampak positif dan baiknya itu dapat diterapkan di lingkungan sekitar siswa dan masyarakat lainnya. Kemudian ada melaporkan hasil evaluasi. Nah, di pelaporan hasil evaluasi saat ini juga, alhamdulillah adalah salah satu kegiatan laporan dari hasil kegiatan sosialisasi di tanggal 5 Oktober tersebut. Seperti itu. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Kanisrina untuk membacakan dari segi pembiayaan ya, kegiatan sosialisasi pada kelompok kami. Baik, terima kasih Bella. Hmm, untuk biaya biaya pengeluaran saat kegiatan sosialisasi di SMP 101 Jakarta, kami sepakat untuk membuat hadiah saat selesai kuis, yaitu berupa botol tumbler, ada 3 buah, satu buahnya 9.500, totalnya 28.500. Untuk snack berupa 50 buah, totalnya 125.000. Isinya roti sama air. Untuk bingkisan pas sekolahnya, kita kasih 1 pak kue bolu marmer 35.000. Untuk transport, kita bensin 4 motor 80.000, transport pulangnya 30.500, parkirnya 12.000. Untuk proposalnya print sama jilid 16.000. Ya, untuk selanjutnya
akan dijelaskan oleh Ayu dan Faras untuk bagian dokumentasi. Baik, selanjutnya terima kasih untuk Kanis Rina. Mohon maaf Kak, ini videonya mana? Jadi di sini kita akan buat. Oke, Oke, selanjutnya dipersilakan untuk Kak Ayu Natasha dan Kak Faras untuk menjelaskan mengenai dokumentasi yang sudah tertera. Untuk Kak Ayu dan Kak Faras dipersilahkan. Ya, terima baik, kasih. terima kasih Kak. Ya. Ayo Kak, Kakak mulai duluan. Ya. Ya. Jadi di sini itu kita ada gambar di mana kakak-kakak yang bagian pembicara lagi menerangkan tentang pembulian. Tentang materinya. Dan di sini Ya, ada sesi pertanyaan dan pembagian hadiah. Lalu sebelum ada sesi pertanyaan, kita mengadakan permainan terlebih dahulu, yaitu di mana kita buat permainan apa itu? Maaf, saya lupa Kak. Kita melakukan ice breaking. Yang kepala, pundak, lutut, kaki, tapi versinya beda. Ya, semacam ice breaking gitu ya. Terus setelah kita melakukan kegiatan bermain bersama, kita ada sesi pertanyaan untuk anak-anak yang bisa menjawab. Kita akan memberikan sebuah hadiah. Hadiahnya itu sangat bermanfaat ya. Nah, terus di sini itu kita mengasih hadiah itu bukan hanya yang bisa menjawabnya doang. Dia juga harus bisa berani mental, terus intinya berani untuk maju. Terus di situ kita foto bersama dengan anak-anak setelah kegiatannya selesai. Baik, Kak. Lalu kita lanjut. Sebelum itu sebelum acara selalu konfirmasi dulu kepada kelompok-kelompok kita. Supaya apa? Supaya tidak miskom. Contohnya waktu pertama kali Bapak dosen
kita yaitu Bagara itu membentuk kelompok dan diskusi di kelas. Yang kedua itu diskusi di Pondok Delima atau yang disebut Pondel. Dan seterusnya itu kita ke lebih video call meet Zoom bersama-sama dan di gacoan biar kita tidak terlalu pusing dengan ini, kita kegacuan dan disitulah titik persetujuan yang ada. Dilanjutkan oleh Kayu. Ya, mungkin bisa langsung ke Kak Aisyah ya dari hasil evaluasi kita dan kegiatan evaluasi iya, kita iya. seperti apa. Baik. Boleh lanjutkan ke Kak Aisyah. Yang mana? Bab 3, strategi keberlanjutan. Strategi keberlanjutan melakukan evaluasi hasil kegiatan dengan melihat presentasi aktif dan tanggap pelajar peserta didik. Menganalisis beberapa besar kekerasan yang ada di lingkungan sekolah diambil dari contoh-contoh kejadian sehari-hari peserta didik sehingga dapat menjadi tolak ukur perbaikan dalam menolak kekerasan, perundungan, dan pelecehan, serta dapat menilai faktor yang menjadi dasar dari hal tersebut dan membuat laporan hasil kegiatan. Bab 4, hasil kegiatan. Hasil kegiatan tahap observasi. Pada tanggal 25 September 2024, kelompok kami melakukan tahap observasi awal di kelas R1B. Dalam diskusi ini, kami membahas tema kegiatan dan mencoba menentukan arah kegiatan yang ingin kami ambil. Awalnya, kami berencana untuk mengadakan sosialisasi toleransi berbudaya dan agama. Namun, kami menghadapi kendala karena anggota kelompok kami menganut agama yang sama. Kami juga sebelumnya berencana untuk mengadakan seminar, pembinaan, dan karir. Namun, kami menghadapi kendala karena tidak ada anggota kami yang dapat menjadi pembicara dalam kegiatan pembinaan karir. Dan menyewa pembicara pun memerlukan biaya yang cukup tinggi. Setelah mempertimbangkan sebagai pilihan, kami akhirnya sepakat untuk memilih kegiatan sosialisasi kekerasan, pelecehan, dan perundungan di SMP Negeri 101 Jakarta. B. Hasil kegiatan tahap persiapan. Pada tanggal 27 September 2024, kami melanjutkan kegiatan dengan tahap persiapan di Pondok Delima. Dalam tahap ini, kami menentukan sasaran sosialisasi, penyusunan materi sosialisasi, menentukan pembagian materi, saat sosialisasi, menentukan properti yang dibutuhkan dan anggaran yang diperlukan. Kendala yang kami alami adalah mempertimbangkan untuk memilih kue, makanan ringan, dan hadiah yang layak dan sesuai dengan kantong kami. Setelah mengobservasi harga, kami sepakat untuk memberikan kue bolu marmer sebagai bingkisan kepada pihak sekolah. Kami juga sepakat untuk memberikan roti beserta air mineral kepada peserta didik agar bersemangat saat kegiatan sosialisasi. Kami juga berlangsung dan kami sepakat untuk memberikan hadiah botol minum untuk peserta didik yang menang dalam kuis. C. Hasil kegiatan tahap pelaksanaan. Hasil pelaksanaan kegiatan tiba pada tanggal 5 Oktober 2024. Pada tahap ini, kami melaksanakan kegiatan sosialisasi kekerasan, pelecehan, dan perundungan di SMP Negeri 101 Jakarta. Dimulai dari pembukaan acara, lalu masing-masing dari kami memperkenalkan diri. Dilanjutkan dengan ice breaking untuk mencairkan suasana. Lalu masuk ke materi. Setelah materi, kami juga melakukan tanya jawab dan memberikan hadiah kepada pemenang kuis. Setelah itu, kami melakukan penutupan acara dengan mengadakan sesi foto bersama peserta didik SMP Negeri 101 Jakarta.
Kak Nisrina next. Bab 5. Mungkin sudah dicukupkan saja Kak Ais. Kita cukupkan saja untuk hasil evaluasinya ya. Alhamdulillah. Mungkin boleh Kak Nisrina kita kembali bahas di bagian biaya. Di slide biaya. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Jadi di pendanaan atau pembiayaan kelompok 6 sendiri, kami menghabiskan biaya total keseluruhan ini di angka Rp367.000, yang mana kita bagi per orang itu iuran 50.000 ya Kak ya? 50.000 per orang. 50.000 per orang ya? 50.000 per orang. Iya, per betul, orang. 50.000. Nah, alhamdulillah dari semuanya kami telah menyelesaikan kegiatan tersebut, dan dari segi pembiayaan, kemudian panitiaan, kemudian dari siswanya juga gitu ya, semuanya mendukung dalam kegiatan ini. Alhamdulillah semua sudah terlaksana, dan ini adalah laporan kegiatan dari kelompok 6. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari kakak-kakak yang lain? Baik, mungkin akan lebih jelasnya lagi, minta tolong untuk Kak Nisrina untuk menampilkan videonya, rangkaian acara kegiatan kita itu seperti apa, biar lebih jelas lagi. Baik, untuk mengenai kegiatan tersendiri di sini kita pertama-tama ada yang namanya sesi perkenalan, yaitu perkenalan dari kelompok kami kepada anak-anak SMP 101. Setelah itu sesi selanjutnya kami melaksanakan pemaparan materi mengenai kekerasan, pelecehan dan perundungan. Nah, diselangi materi tersebut, biar anak-anak tidak bosan, kami melakukan yang namanya ice breaking. Di ice breaking tersebut kami melakukan game seperti games yang mudah kayak kepala pundak lutut kaki. Setelah itu, setelah ice breaking, kami melakukan yang namanya sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab tersendiri, kami menanyakan beberapa pertanyaan kepada anak-anak tersebut, yang dimana anak-anak tersebut mampu atau tidak untuk menjawab materi apa yang tadi kita paparkan, dan alhamdulillahnya anak-anak tersebut mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami kasih. Nah, di selang sesi tanya jawab tersebut, kami juga menyiapkan yang dimana door prize itu sebuah botol minuman. Jadi ketika nanti anak tersebut bisa menjawab pertanyaan yang kami kasih, anak tersebut bisa mendapatkan botol tersebut. Nah, setelah sesi tanya jawab tersebut, kami melakukan ice breaking lagi supaya tidak bosan kepada anak-anak. Setelah melakukan ice breaking, kita